Lir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk mata kuliah pengujian perangkat lunak yang berjudul Pengujian Acceptance Testing pada Software e-Learning. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Muhammad Fikri, Syafed Nufapon, Tegar Subekti, Asnawi Yasin, dan Farhan Ahmad Farezi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan materi dari teman kita yang bernama Tegar Subekti. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Fikri. Jadi, acceptance testing itu adalah merupakan tahap final dari pengujian software sebelum akhirnya dirilis atau diperbarui. Acceptance testing sendiri memiliki manfaat untuk meyakinkan pengguna atau pelanggan dari aplikasi atau software apakah sistem dapat diterima dengan baik atau tidak. Sebelum melakukan acceptance testing, para developer akan melakukan unit testing, integration testing, dan system testing. Bisa dikatakan juga bahwa acceptance testing itu merupakan bentuk kesepakatan resmi antara pembuat dan pengguna dari sebuah aplikasi. Pengujian ini membentuk metode yang sederhana untuk memastikan apakah program yang ada sudah memadai spesifikasi yang dari awal sudah bisa kita pengguna maupun pembuat lihat. Lalu yang selanjutnya ada kriteria acceptance testing. Ada beberapa kriteria di sini. Yang pertama yaitu kelengkapan dan fungsi aplikasi atau sistem. Yang kedua, integritas data. Yang ketiga ada konversi data, kegunaan aplikasi atau sistem, kinerja aplikasi atau sistem. Lalu ada kerahasiaan data, kemampuan upgrade, skalabilitas, lalu dokumentasi. Baik, untuk selanjutnya adalah atribut dasar acceptance testing. Yang pertama ada introduction, acceptance test kategori, operation environment, test case ID, test case test title, test objektif, test prosedur, test schedule, dan resource. Kemudian adapun jenis acceptance testing. Yang pertama ada alpha testing dan kedua ada beta testing. Alpha testing adalah proses pemeriksaan atau pengujian pertama di mana dalam tahap ini aplikasi sudah memiliki fitur yang lengkap. Pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan memiliki tujuan supaya kita dapat melihat apakah ada bug atau kerusakan pada software nantinya. Kemudian beta testing adalah tahap lanjutan dari alpha testing. Tahap ini merupakan keputusan bahwa sebuah produk tahap aplikasi sudah layak digunakan untuk user. Bergeruk. Kemudian selanjutnya adalah tahap acceptance testing. Yang pertama adalah internal acceptance testing. Biasanya dikenal dengan alpha testing, di mana pengujian ini dilakukan oleh orang dalam perusahaan tersebut selain developer yang terlibat dalam pembuatan dan testing aplikasi. Yang kedua, external acceptance testing. Biasanya dikenal dengan beta testing, di mana seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengujiannya dilakukan oleh pihak luar yang telah terlebih dahulu ditentukan oleh perusahaan pembuat. Kemudian yang ketiga adalah customer acceptance testing. Proses ini adalah proses di mana pihak pengembang melakukan uji aplikasi ke customer dengan tujuan meyakinkan pembelinya bahwa fungsi yang ada pada aplikasi sudah berjalan dengan semestinya. Kemudian penerapan acceptance testing. Dilanjutkan ke selanjutnya, Mas.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Safet, monggo, silakan. Baik. Penerapan acceptance web e-learning Maaf suaranya, Mas. pada pengujian user acceptance testing pengguna Suaranya diberikan Mas Safet, Di suaranya. mute itu Oh Mas. ya, sorry mas. Penerapan acceptance testing web e-learning pada pengujian user acceptance testing pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan sistem dan himbauan untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk kuesioner dengan kriteria penilaian yang terdapat pada tabel di bawah. Bobot nilai 1, keterangan sangat tidak setuju. 2, bobot nilai tidak setuju. Bobot nilai ketiga, keterangan cukup. Bobot nilai keempat, keterangan setuju. Bobot nilai 5, keterangan sangat setuju. Selanjutnya, Mas. Kuesioner Mas Farhan. Ya, selanjutnya untuk kuesioner acceptance testing, adapun pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner user acceptance testing sebagai berikut. Nomor 1, kandungan atau isi informasi yang ditampilkan pada website sudah sesuai dengan kebutuhan. 2, penyusunan menu serta isi tiap-tiap menu pada website sudah rapi. 3, pemilihan warna pada website sudah terlihat nyaman oleh pengguna. 4, dari sisi operasional, sistem informasi dapat memberikan kemudahan bagi pengguna. 5, sistem dapat diakses sesuai dengan hak akses pengguna. Terima kasih. Selanjutnya Mas Safet lagi. daftar rujukan link video YouTube. Daftar rujukan. Ini daftar rujukan link video YouTube-nya jurnal, unit testing, dan user acceptance testing pada sistem informasi pelayanan kategorial pelayanan anak atau Jogi Abraham, Kilma, Ermis, Ismail, S.com atau M.com. Link videonya ini, Mas. Link videonya nanti Mas kalau sudah diupload. Oke, siap, Mas. Sudah selesai apa selanjutnya, Mas? Itu untuk data rujukan kami ngambil dari blog elysium.co.id. Lalu yang penerapan aplikasinya kita ngambil dari jurnal unit testing dari Jogi Abraham. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.